Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran agama Kristen kelas 9. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu, memuji Tuhan dan dilakukan dengan tulus hati. Kelas 9 anak-anak, kita mulai bab 6, yaitu gereja dan orang muda. Kalian bisa mempersiapkan dengan membuka buku paketmu. Adapun tujuan pembelajarannya bisa kalian baca ya. Menyimpulkan pandangan negatif orang muda tentang gereja, juga menyimpulkan perbedaan pandangan negatif orang muda dengan sikap Daud anak Isai. Lalu memadukan beberapa kelemahan pemimpin muda dengan ayat pendukung, menyimpulkan Andreas murid Tuhan Yesus terkait gereja, mengaitkan Paulus terkait gereja, dan yang terakhir kalian baca sendiri itu ya. Apa sih pandangan negatif orang muda tentang gereja dan keinginannya? Kalian bisa membaca di situ ya. Ada membosankan, khotbahnya hanya membahas masalah Alkitab, tidak up to date, tidak terkini, yang memimpin pujian kurang menarik ya. Kalian kan akan tertarik kalau yang memimpin pujian itu cantik, kayak Asmiranda, bintang film, ganteng, wow ya. Lagunya bervariasi, suasananya tidak monoton ya, itu yang kalian. Nah, itu. Oke, anak-anak muda kalau berbicara tentang gereja itu dia lebih mengutamakan situasi luarnya daripada mencintai Allah kadang-kadang ya, walaupun tidak semuanya ya kan. Mereka lebih ingin gerejanya yang bagus, yang leks. Tetapi coba lihatlah Daud anak Isai. Dia lebih ke dalam, lebih mencintai Allah daripada memikirkan suasana luarnya. Kita tahu Daud itu siapa? Daud adalah anak Isai dalam perjanjian lama ya, kita mengetahui itu. Daud tidak peduli dengan situasi yang ada. Dia lebih fight, lebih mau berkelahi, lebih berjuang ketika Tuhan tidak dihargai. Kita melihat ketika Goliat menghina bangsa pilihan Tuhan, semua pada takut. Hanya Daud yang maju. Itulah ciri khasnya Daud. Dia lebih mencintai Allah daripada situasi yang ada. Artinya demikian anak-anak, ya memang ada gereja yang membosankan seperti itu, tetapi kita lihatlah siapa yang khotbah, ya kan? Yang khotbah adalah pendeta wakil Allah. Jangan lihatlah pendetanya nggak penuh humor, tidak. Tapi kita melihat bahwa pendeta adalah wakil Allah, sedang memberitakan firman Allah. Oleh karena itu kita melihat firman Allahnya ya. Jadi ketika pendeta mungkin harapannya kita pendeta itu 100% membuat kita bahagia, lebih nyaman. Kalau pendetanya hanya memberikan 50, ya kalian menambah keaktifan 50 dengan memuji penuh hati ya. Tidak usah terpancang musik dan lain, dari tulus hati. Demikian juga membaca Alkitab dengan kesungguhan. Kita lihat beberapa kelemahan pemimpin muda dengan ayat pendukungnya, di buku juga ada. Kurangnya pengalaman kalian jodohkan, itu untuk A atau untuk B atau untuk C atau untuk D ya. Usia yang terlalu muda, siapa itu pemimpin terlalu muda, kalian cari ayat mana yang cocok ya. Dan ini tugas dan nanti diserahkan lewat WA secara japri kepada gurumu. Ya, kita melihat Andreas murid Tuhan Yesus terkait gereja. Apa yang dilakukan Andreas di dalam buku paketmu ya? Ia dikatakan mencari kebenaran yang tertinggi. Anak-anak seringkali di dunia ini banyak sekali kalian berteman dengan berbagai macam agama. Mereka kadang-kadang mencari, wah agamaku paling benar ya.
Sampai saya pun mengatakan kalau saya menemukan agama yang benar, saya akan pindah agama, ya. Oleh karena itu kalian harus mencari kebenaran yang tertinggi. Belajar terus agama Kristen, ya. Kalian bisa buka YouTube, baca dan lihat, cermati itu YouTube-nya Pak Bambang Susena, bagus sekali, ya. Dan tanya kalau belum tahu. Kemudian bersaksi kebenaran tertinggi itu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Kalian pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Tentu tidak akan secara fisik, tetapi kalau kalian sering mendapatkan mujizat, ya, kesaksian-kesaksian, kecelakaan seperti ini tetapi ringan, kalian butuh uang kok terus tiba-tiba dapat uang, ya. Guru-gurumu sering mengalami itu. Kalian merespon keinginan Tuhan terkait pemecahan masalah yang ada, ya. Dan Timotius terkait gereja. Ini kalian boleh baca, ya. Yang ada ini. Nasihat untuk Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Nasi, bukan nasihat, anak-anak. Silakan kamu baca dan pause, ya, sampai hafal. Inilah hubungan Paulus dengan Timotius, ya. Anak dalam iman dan Timotius anak.